Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan 10 yang akan membahas mengenai asosiasi dan agregasi. Yang pertama itu ada association relationship. Pada pemodelan terstruktur, itu akan menjelaskan hubungan antara dua entitas atau lebih dengan menggunakan IRD. Asosiasi disebut dengan cardinality. Pada pemodelan berorientasi objek, itu akan menjelaskan hubungan antara dua kelas atau lebih, biasanya menggunakan kelas diagram. Asosiasi disebut dengan multiplicity. Oke, di sini ada cardinality, tingkatannya itu ada one to one, kemudian ada one to many atau many to one, dan ada juga many to many, tulisannya M.2N. Nah ini untuk contoh cardinality-nya, ada 3 ya. Ada one to one, ada one to many, dan ada many to many. Misalnya contoh untuk one to one itu sendiri adalah satu mahasiswa itu cuma bisa dapat satu ijazah saja ya. Dalam satu kampus dia cuma bisa dapat satu ijazah. Kemudian untuk satu fakultas, nah seperti kita misalnya Fakultas Teknologi Informasi itu punya banyak prodi. Kita punya prodi sistem informasi dan punya prodi teknik informatika. Kemudian contoh lain dari many to one. Many to one itu adalah misalnya banyak dosen mendaftar di satu prodi. Misalnya di prodi SI itu banyak sekali kan dosennya, bukan cuma satu saja. Kemudian untuk many to many-nya, nah di sini banyak mahasiswa itu bisa mengikuti banyak mata kuliah. Jadi bukan cuma satu mahasiswa bisa ikut satu mata kuliah, tidak. Tetapi banyak mahasiswa boleh mengikuti banyak mata kuliah. Nah kalau tadi cardinality, sekarang ada yang namanya multiplicity. Nah ini kalian bisa lihat kalau tadi kita menggunakan 1.21, 1.2M, M.21, dan M.2N. Nah, di sini banyak sekali ya untuk indikatornya, ada 0 atau 1, 0 atau banyak. Nah, kalau ini 1, berarti kalau one to many itu 1.2, 1 titik-titik bintang seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk indikator multiplicity-nya. Nah, ini untuk contoh multiplicity itu sendiri. Nah, di sini kita sudah menggunakan yang namanya kelas diagram ya. Beda dengan IRD tadi. IRD tadi kan dia menggunakan kotak-kotak sama ada panah-panah. Sekarang enggak. Inilah yang namanya kelas diagram. Biasanya kelas diagram ini nanti kalian akan pelajari lebih dalam lagi di semester lanjut ya. Biasanya untuk menggambarkan database yang ada di dalam aplikasi yang kalian buat. Oke, yang pertama di sini ada contoh multiplicity one to one. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada dua buah kelas. Jadi yang pertama itu ada kelas driver, dan yang kedua ada kelas car. Terserah ya, kalian mau bacanya dari kelas car atau kelas driver, bebas. Yang penting ada dua buah kelas. Dan kelas itu ada dua buah kelas. Kelas driver itu punya atribut seperti yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Kelas driver ini punya atribut. Atributnya yaitu yang pertama driver name, nama sopirnya. Kemudian driver age, itu umur dari si sopirnya. Kemudian di sini car itu car ID. Biasanya tiap mobil itu kan punya ID-nya, seperti misalnya kalau di kita platnya itu berapa. Kemudian car name, nama mobilnya apa. Kemudian ada car speed, itu kecepatannya apa. Nah, kemudian sebelum kita membuat file Kotlin baru dengan nama transport_company, silahkan kalian ketikkan dulu codingannya ini ya. Dari kelas ini, kemudian lanjut lagi sampai di sini nih. Ini ada sambungan programnya. Nanti ketika dijalankan outputnya seperti ini. Jadi ini lanjut ya. Kemudian selanjutnya sebelum kalian mulai ketik, ini yang warnanya agak abu-abu, ada ID, ada name, sama speed, name, dan age ini kalian tidak usah ketikkan, nanti dia muncul otomatis ya. Nanti ketika kalian mengetikkan 9988, nanti ID-nya itu otomatis muncul. Oke, silakan diketik codingannya. Oke, di sini saya sudah selesai mengetikkan codingannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, bahwa tadi kita mempunyai dua buah kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas yang bernama car. Di sini kelasnya saya kasih nama car class. Terserah kalian ya, kalian mau kasih nama apa. Kemudian untuk kelas car class ini, dia itu punya parameter. Ada 3 parameter, yaitu parameter ID, yang itu tadi untuk menampung apalah ya, misalnya nomor identitas dari mobil itu sendiri. Nah, di sini ada ID, tipe datanya integer, kemudian di sini ada name,
tipe datanya string, ini harus dituliskan ya apa saja parameternya. Di sini kita menggunakan 3 parameter, yaitu parameter ID, kemudian parameter name, parameter speed. Untuk tipe datanya langsung kita inisialisasikan di sini dengan tipe data integer, string, dan double. Double ini biasanya dia merupakan bilangan desimal. Kemudian, sesuai dengan yang di PowerPoint tadi ya, di slide, car itu punya 3 atribut, yaitu yang pertama car ID, kemudian car name, dan juga car speed. Kemudian, di sini untuk car ID-nya itu karena kita tipe data integer, nilai awalnya kita inisialisasikan menjadi nilai 0. Kemudian, untuk car name-nya kita tipe data string, kita kasih petik 2, double petik 2. Dan untuk car speed-nya kita kasih nilainya 0,0 karena nanti dia akan menggunakan bilangan desimal. Kemudian di sini init. Nah, init ini adalah konstruktornya. Bisa jadi ya kita bilang di sini ini adalah fungsinya untuk menghubungkan antara atribut yang sudah kita buat. Ini kan atribut ya, atribut yang ada di dalam car tadi. Kita sambungkan dengan parameter yang ada di dalam kelas itu sendiri. Nah, ini kan parameternya. Ada name, ada speed, ada ID. Kemudian berikutnya ini sudah untuk car class-nya. Kita lanjut lagi. Karena kita sudah selesai buat variabel, sudah menyambungkan, bukan variabel ya, maksudnya atribut. Kita sudah selesai membuat atribut di dalam kelasnya. Kemudian sudah membuat konstruktor. Yang mana konstruktor ini ya, konstruktor yang saya blok ini. Konstruktor ini bisa dibilang fungsinya untuk menghubungkan antara atribut yang kita buat dengan parameter. Parameternya sudah disertai dengan tipe datanya itu sendiri. Itu kemudian kelas yang kedua itu ada driver. Driver itu sendiri tadi ada driver name sama ada driver age. Kemudian untuk parameternya di sini saya kasih nama parameternya name dengan tipe data string dan nama parameternya age dengan tipe data integer. Nah, di sini baru kita tuliskan atributnya. Atributnya tadi kan kita kasih driver name sama driver age. Jangan lupa untuk menginisialisasikan nilai awalnya. Nah, di sini kalau string kita kasih double petik 2, kemudian di sini ada nilai 0 karena driver age dimulai dari 0, integer ya tipe datanya. Kemudian ada konstruktor lagi, konstruktor untuk menghubungkan atribut dengan parameter yang ada di dalam kelasnya. Di sini this driver name dapat dari sini, kemudian sama dengan name. Nah, dapat dari parameter yang ada di dalam kelas itu sendiri. Sama juga dengan driver age-nya. Kemudian, nah itu kalau kita cuma mengerjakan ini ya, kita tidak bisa menjalankan apapun. Karena ini cuma kelasnya saja. Ini adalah program utamanya, metode utamanya yang berfungsi untuk menjalankan program. Sehingga, kenapa di sini tombol play-nya ini ada di fun main-nya, karena ini adalah program utamanya. Nah, di sini sama seperti pertemuan minggu kemarin, jadi kita pertama harus membuat sebuah objek baru atau instansiasi objek. Nah, di sini saya kasih nama objek barunya itu adalah untuk memanggil fungsi dari kelasnya itu ya. Jadi di sini untuk nama objek yang pertama saya kasih nama obj. Terserah kalian mau kasih nama apa. Kemudian obj inilah yang akan nanti memanggil dari si car class itu sendiri. Car class yang ini tadi. Nah, memanggil kelas yang bernama car class. Kemudian dalam car class ini, nah ini ya ID, name, speed-nya ini kalian tidak perlu tuliskan. Kalian cukup tuliskan 9988, port, dan 180.15. Nah ini kalian maksudnya ini adalah kalian harus mengisikan. Kan di sini kalian tadi tulisnya car class, ada ID, ada name, dan ada speed. Sama juga, ketika kalian instansiasi objek, kalian langsung masukkan nilainya berapa. ID-nya berapa, ini terserah kalian. Sebagai contoh, saya isikan 9988. Kemudian name-nya apa, saya kasih sebagai contoh, namanya Ford. Kemudian speed-nya sebagai contoh, saya tulis di sini 180.15. Kemudian, itu objek untuk memanggil car class. Nah, sekarang kita buat objek baru lagi. Objek yang berikutnya, saya kasih nama obj2. Kemudian, obj2 inilah yang akan memanggil class driver. Kelas yang ini nih, ada name sama age-nya. Karena di sini class driver-nya itu parameternya ada name sama age, jadi kalian tinggal memasukkan saja. Tidak perlu lagi menuliskan name sama age.
kalian tinggal memasukkan Andi, ingat ya tipe data string harus diapit oleh petik 2, kemudian di sini age umur itu 45 sebagai contoh saja. Kemudian, nah di sini print learn, sudah tahu ya artinya print learn artinya mencetak. Jadi di sini petik 2 dolar, cara manggilnya seperti ini ya. Petik 2 ini kan memang sudah pasti ya, sudah pasti dipakai. Sebuah string itu pasti diapit oleh petik 2. Kemudian di sini dolar, kemudian kurung kurawal, buka kurung kurawal, OBJ2. OBJ2 ini adalah nama objek untuk memanggil kelas driver. Ini ya, tuh lihat kalau saya klik OBJ2, OBJ2 sama dengan driver. Berarti nanti dia akan memanggil kelas driver. Kemudian di sini OBJ2 titik driver name. Kalian lihat nih, OBJ2 itu kan sama dengan driver. Kita lihat lagi ke atas. Nih, driver. Driver itu ada atributnya apa aja? Oh, ada driver name. Driver name pasti untuk umur. Driver age tentunya untuk, driver name untuk nama, driver age-nya itu untuk umur. Berarti di sini kalau kita mau menampilkan nama, panggil atribut namanya. Jadi di sini obj2 titik driver name. Tuh, lihat kan? obj2 driver name. Karena obj2 sama dengan driver, dia memanggil di driver name-nya. Is a driver of, nah kita panggil lagi, panggil nama mobilnya itu sendiri, of dollar. Kalian lihat car name itu ada di kelas mana? Car name itu ada di car class, ada di sini ya, car class. Nah kalian lihat lagi objek tadi, car class-nya ini nama objeknya kita pakai obj, sehingga di sini dolar obj titik car name. obj titik car name, obj car class car name. With car ID, dengan ID karnya itu adalah dolar, buka kurung perawal, obj ini nama objek untuk memanggil car kelasnya. Kemudian dari kelas car class ini, apanya yang mau kalian panggil? Oh, ID-nya. Berarti tuliskan nama atributnya yaitu car ID. Sehingga ketika kita jalankan, hasilnya menjadi, nah ini kalian bisa lihat print dan obj2. obj2 itu berarti ngambil dari driver. Dari driver ini kita ngambil driver name-nya. Driver name-nya di sini adalah Andi. Nah, ini isinya Andi. Andi is a driver of dollar obj. obj ini untuk memanggil car class. Kita lihat car class-nya. Ini ya, car class. Kemudian car name, dia mau mengambil car name-nya. Ini ya, car name. Car name-nya di sini isinya adalah Ford. Ford. With car ID, dengan ID car obj, dolar obj ini ngambil dari variabel car class, kemudian atributnya adalah car ID. Gitu ya. Jadi untuk pemanggilannya itu pertama, kita buat dulu objeknya. Objek inilah yang akan memanggil atribut-atribut yang ada di dalam kelas itu sendiri. Di sini objek ini akan memanggil semua isi yang ada di dalam car class. Kemudian ini adalah isiannya, kalian mau kasih nilainya berapa, nilai akhirnya berapa. Kemudian setelah membuat objek untuk memanggil kelas si car class itu, kita buat lagi objek untuk memanggil semua isi yang ada di dalam driver. Yang ada di dalam sini nih. Nah, kita buat nama variabel objeknya itu untuk memanggil kelas driver itu sendiri adalah obj2. obj2, kemudian ini kelasnya, kelas driver. Kemudian isinya itu kan ada name sama age, ada nama sama umur. Kalian tinggal masukkan namanya sama masukkan umurnya. Baru kita cetak. Kalian mau memunculkan apa? Pemanggilannya itu adalah rumusnya dolar, buka kurung kurawal, nama objeknya apa, kemudian nama atribut mana yang akan kalian gunakan. Oke. Kemudian berikutnya, nama objeknya apa, titik, nama atribut mana yang akan digunakan, kemudian yang terakhir, nama objeknya apa, kemudian nama atribut mana yang akan kalian gunakan. Itu untuk transport underscore company.kt ya, itu yang multiplicity yang one-to-one. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada lagi yang namanya contoh multiplicity one-to-many. Bacanya one to many ya kalau ada titik 2, 1 titik bintang seperti ini.
Jadi di sini kita punya dua buah kelas, yaitu kelas yang pertama kelas sopir, dan kelas yang kedua itu ada kelas mobil. Kelas sopir itu sendiri punya atribut nama dan umur. Kelas mobil itu punya atribut nopol, jenis, dan kapasitas. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, ini kelas sopir. Kelas sopir punya atribut nama dan umur. Selanjutnya ada kelas mobil. Kelas mobil itu punya atribut nopol, kemudian jenis, kemudian kapasitas. Oke, ini silahkan diketikkan dengan cara buat satu file Kotlin baru, beri dengan nama jadwal_sopir.kt. Kemudian sambungan programnya, jangan lupa kalau tidak ada sambungan program, kita tidak bisa menjalankan program itu sendiri. Silahkan diketik terlebih dahulu. Oke, di sini sudah selesai untuk ketikkan jadwal_sopir.kt-nya. Nah, di sini kita punya dua buah kelas. Kelas yang pertama kita kasih nama sopir, kemudian dengan parameter nm, dan umur dengan tipe data string dan integer. Kemudian di sini atributnya, sesuai dengan kelas diagram tadi, ada atribut nama dan atribut umur. Karena nama ini tipe datanya string, kita kasih petik 2. Kemudian karena umur tipe datanya integer, kita kasih nilai awalnya itu adalah 0. Kemudian di sini ada konstruktor untuk menyambungkan antara variabel ataupun atribut dengan parameternya. Jadi di sini nama sama dengan nm. Nah, itu kalian lihat ya. Kalau saya klik nama, ininya pasti ikut diblok juga sama si programnya nm. Nah, nm yang ada di atas ini. Kemudian atribut umur itu disambungkan dengan parameter umr-nya. Kemudian kelas yang kedua ada kelas mobil. Parameternya itu ada np dengan tipe data string, ada jns dengan tipe data string, dan kpsts itu dengan tipe data integer. Selanjutnya di dalam kelas mobil itu tentunya ada atribut. Atributnya ada nopol dengan tipe data string, ketik 2-nya 2 kali. Kemudian ada atribut jenis, ketik 2-nya 2 kali karena tipe datanya string, dan kapasitas, nilai awalnya kita kasih nilai 0 karena tipe datanya integer. Kemudian jangan lupa buat konstruktor untuk menyambungkan antara atribut dengan parameter. Nopol sama dengan NP, jenis sama dengan JNS, kapasitas sama dengan KPSTS. Oke, ini sudah selesai kita membuat kelas sopir dan kelas mobilnya. Selanjutnya kita akan memanggil dua buah kelas tersebut. Jadi untuk memanggil ataupun menggunakan atribut yang ada di dalam kelas tersebut, kita harus melakukan yang namanya proses instansiasi objek, membuat objek untuk memanggil kelas itu sendiri. Jadi di sini saya punya 3 buah objek ya. Yang pertama itu ada objek sopir. Yang pertama itu obj sopir. OBJ sopir ini sama dengan sopir, berarti nanti dia akan memanggil kelas sopir. Kemudian di sini untuk kelas sopir itu sendiri kita bisa lihat ya parameternya ada nama sama umur. Jadi di sini kita tinggal memasukkan saja Andi Lau dan 38. Ingat ya, yang abu-abu ini jangan diketik, nanti dia otomatis kok muncul sendiri. Nah, di sini kita masukkan sebagai contoh, ini saya kasih namanya Andi Lau dan umurnya 38 tahun. Kemudian saya buat lagi objek, yaitu saya kasih nama OBJ mobil 1. OBJ mobil 1 ini akan memanggil kelas mobil. Nah, kelas mobil yang ada di atas ini ya, ini kelas mobil. Kemudian, isi dari kelas mobil itu sendiri kalian bisa lihat ya, di sini ada NP sama ya, NP, CNS, kemudian KPSTS. Jadi di sini kalian tinggal memasukkan plat mobilnya, kemudian jenis mobilnya apa, dan kapasitasnya berapa. Sama juga, nah di sini saya buat lagi objek baru, objek yang ketiga, objek yang terakhir, saya kasih nama OBJ mobil 2. OBJ mobil 2 ini akan memanggil kelas mobil juga. Sama ya, tidak apa-apa kalau kelasnya sama, cuman untuk membedakannya kita kasih nama objek yang berbeda. Jadi di sini saya kasih nopolnya itu BN5678PA, kemudian jenisnya minibus, dan kapasitasnya di sini saya isikan 7. Nah, setelah selesai mendefinisikan objek ataupun instansiasi objeknya, selanjutnya kita akan mencetak mau menampilkan apa sih program yang kita buat ini. Jadi di sini println yang pertama, dolar, nah seperti yang saya bilang tadi, dolar,
Kemudian nama objeknya apa? Di sini OBJ sopir. Berarti kalian lihat OBJ sopir. Oh, nanti dia akan memanggil kelas sopir. Nah, kelas sopir itu ada dua nih. Ada NM sama UMR. Sopir ya. Ada nama sama umur. Berarti karena kita mau memanggil variabel namanya, berarti di sini objek, nama objeknya, kemudian titik, nama variabelnya adalah seorang sopir berumur, dolar, nama objeknya apa, di sini kita kasih nama OBJ sopir, berarti OBJ sopir ngambil dari kelas sopir kita lihat atributnya ada apa, ada umur, berarti kita tulis titik umur, tahun, koma, yang bertugas membawa mobil. Kemudian perincian lagi nih, yang pertama, jadi sini ada nopol, nomor polisinya itu adalah dolar, OBJ mobil, ini ya, nama objeknya apa, kemudian nama atribut di dalam kelasnya itu ada apa. Sama itu untuk nomor polisi, kemudian jenisnya apa? Dolar, buka kurung kurawal, nama objek, titik, nama variabel. Sama juga kapasitas dolar, buka kurung kurawal, nama objek, titik, nama variabel yang ada di dalam kelas tersebut. Sama ya, karena di sini kita mau menampilkan dua mobil, berarti kita punya dua buah objek, yaitu OBJ mobil 1 dan OBJ mobil 2. Jadi kalau kalian misalnya mau menambahkan 5 mobil, berarti kalian harus buat 5 objek juga. Berarti ada OBJ mobil 1, OBJ mobil 2, sampai dengan OBJ mobil 5. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa dengan satu nama kelas. Karena kan dari satu kelas itu kita bisa membuat banyak objek. Jadi ketika saya jalankan, nanti hasilnya seperti ini nih. Menjadwal sopir KT, Andi Lau, karena saya kan ini OBJ sopir titik nama Andi Lau adalah seorang sopir berumur OBJ sopir, ngambil dari sini, 38 tahun yang bertugas membawa mobil. Ini. Kemudian yang pertama, nomor polisi sama ya, 12, nomor polisi, titik 2, dolar. Nopolnya berapa? Nopolnya itu parameternya adalah NP. BN 1234PA, 5678PA. Jenisnya itu ada sedan dan ada minibus. Kapasitasnya ada 4 dan ada 7. Oke, itu untuk jadwal underscore sopir.kt-nya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya agregasi. Agregasi adalah hubungan antara dua kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas lain. Namun kedua kelas tersebut dapat berdiri sendiri. Sering juga disebut relasi part of atau relasi whole part. Jadi ini kalian bisa lihat contoh agregasi itu sendiri. Ada alamat, di sini saya kelas alamat ya, ada kelas alamat dan kelas penduduk. Saya atributnya itu ada v-alamat, v-almt, v-cap_code, v-kd_post, dan v-prof. Untuk kelas penduduk itu saya kasih atributnya v-nick, v-nama, v-profesi. Kalian bisa lihat di sini ada kelas alamat dan juga ada kelas penduduk dengan masing-masing atribut. Kalian bisa lihat v-almt, v-cap_code, v-kd_post, dan v-prof. Sini sama juga ada v-nick, v-nama, dan v-profesi. Oke, silakan kalian buat satu file Kotlin baru, beri dengan nama agregasi.kt. Kemudian jangan lupa untuk mengetikkan sambungan programnya, silakan diketik terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah selesai untuk mengetikkan codingan agregasi.kt. Jadi di sini ada kelas yang pertama itu adalah kelas alamat. Di sini parameternya ada ALMT dengan tipe data string, kemudian cap_underscore dengan tipe data string, kemudian kd_post dengan tipe data string, dan prof dengan tipe data string. Kemudian di sini kita punya 4 buah atribut, ada v-almt, v-cap_code, v-kd_post, dan v-prof. Masing-masing dengan tipe data string, sehingga nilai awalnya kita kasih petik 2, double petik 2. Kemudian ke konstruktornya, kita menyambungkan antara atribut dengan parameternya, v-almt sama dengan lmt, sampai dengan v-prof itu sama dengan prof. Berikutnya di sini ada kelas penduduk. Kelas penduduk itu kita kasih parameternya nick dengan tipe data string, nama dengan tipe data string, profesi dengan tipe data string, dan ALMT dengan tipe datanya itu mengambil dari kelas alamat. Tuh, kalian lihat ya, alamatnya untuk kelas alamatnya A-nya saya kasih huruf besar, sehingga di sini
Untuk tipe datanya itu dia akan mengambil dari kelas alamat itu sendiri. Nah, di sini atributnya ada 4 ya. Vnik, ada saya buat vnik, vnama, vprofesi dengan tipe data string. Kemudian di sini var vilmtt, saya kasih 2 ya. Kalau di atas ini kan vilmt. Nah, kalau untuk tipe penduduknya saya kasih variabel, nama variabelnya itu beda. vilmtt. Kemudian sama dengan alamat karena dia akan mengambil isi dari si kelas alamat. Ini ya, alamat ini nih yang saya ambil nih. Tuh. Jadi di sini isi dari kelas alamat itu kan kalian bisa lihat ada ALMT sama nih, ada ALMT, ada cap underscore code, ada KD underscore post, dan juga ada prof. Jadi di sini kalian tinggal isikan saja dengan petik 2, petik 2, petik 2. Tergantung seberapa banyak parameter yang ada di dalam sini. Karena di sini parameternya ada 1, 2, 3, 4, berarti kalian buatkan juga petik 2-nya sebanyak 4. Karena di sini berhubung semua parameter ini tipe datanya adalah string. Kemudian setelah selesai untuk membuat atributnya, jangan lupa buat konstruktor untuk menghubungkan antara atribut dengan parameter. Nah, di sini vnik dengan nick, vprofesi dengan profesi. Kemudian valmt dengan almt. Nah, ini sesuai. Sama ya, sama dengan yang sudah kita buat di parameter kelas penduduknya. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat kelas penduduk dan kelas alamat, selanjutnya kita membuat program utamanya. Jadi ada funmain, sama juga kita harus melakukan proses instansiasi objek supaya objek yang kita buat itu bisa memanggil kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk objeknya itu saya kasih nama obj alamat yang akan memanggil kelas alamat. Kemudian alamat itu sendiri kalian bisa lihat ya, alamat di kelas alamat itu ada alamat, ada kabupaten kota, kode pos, dan provinsi. Kita masukkan alamatnya apa, Jalan Jeruk 1. Kabupaten atau kotanya apa, misalnya Sungai Liat, kode posnya berapa, masukkan di sini. Kemudian provinsinya apa, Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian objek yang kedua itu adalah OBJ penduduk. OBJ penduduk ini akan memanggil kelas penduduk. Nah, ini kelas penduduk. Kelas penduduk itu sendiri kan bisa lihat di sini parameternya itu ada nick. Silakan dimasukkan nick-nya, kemudian masukkan namanya, kemudian masukkan profesinya, dan masukkan alamatnya. Nah, untuk alamat di sini kita tidak usah menuliskan lengkap-lengkap ya, Jalan Jeruk 1, Sungai Liat, nggak usah. Kita langsung taruh saja kelas yang menangani alamat. Nah, ini kan, terakhir ini kan isinya alamat. Nah, kita panggil saja objeknya ini apa nih? Objeknya OBJ alamat. Jadi di sini kita isikan dengan OBJ alamat. OBJ alamat ini kan isinya sudah lengkap dari alamat sampai dengan provinsinya. Sehingga nanti yang akan kita tampilkan ketika program dijalankan itu adalah yang pertama, nah ini println data penduduk. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, ini println data penduduknya dulu, kemudian ada garis-garis. Di sini ada nick. Nick-nya di sini, nick titik 2 dolar, nama objeknya apa? Karena di sini kita mau memanggil nick. Nick itu kan ada di kelas penduduk. Berarti nama objeknya titik nama variabelnya apa? Karena nama variabel untuk menampung nick itu adalah vnik, berarti di sini kita masukkan dengan vnik juga. Kemudian berikutnya ada nama. Nama dolar obj penduduk titik vnama. Karena kita mau memanggil atribut nama dari si kelas penduduk. Kemudian sama alamat. Alamat ini juga nama objeknya itu adalah alamat ini sudah kita pakai itu ya. Kita sudah menggunakan objek penduduk nih, bukan objek alamat. Kita menggunakan objek penduduk. Jadi di sini dolar objek penduduk titik vilmtt. Vilmtt ini adalah atribut yang ada di kelas si ini, kelas si penduduk. Nah, ini ya, vilmtt yang ini ya. Tuh, kalian bisa lihat yang ada di kelas penduduk. vilmtt. Kemudian di sini baru kita cari di dalam itu ada apa. Di dalam vilmtt ini kan dia ngereferensinya ke kelas alamat nih. Ke kelas alamat, kalian cari alamat. Oh, yang ngedefinisinya kalau di kelas alamat berarti yang menampung alamat itu adalah
VILMT. Berarti di sini kita ketikkan VILMT. Kemudian untuk kota, sama juga. Kota kita sudah menggunakan OBJ penduduk. OBJ penduduk titik VILMTT, berarti kita mengambil dari objek penduduknya dulu, baru kita sambungkan lagi ke kapkodnya. Kapkodnya itu, nah ini ada variabel kabupaten underscore kota. Jadi intinya maksudnya ini ya, yang ada dua ini ya. Ini kan biasanya normalnya nama objeknya, kemudian nama atributnya apa. Jadi di sini karena kita menggunakan yang namanya agregasi, jadi di sini kita panggil dulu objeknya apa, kemudian di dalam objek itu kita cari atributnya apa, VILMTT. Karena VILMTT ini dia referensi ataupun nilainya itu ngambil dari kelas alamat, di kelas alamat itu ada banyak sekali atributnya, berarti jangan lupa untuk memanggil induknya itu apa. Jadi induknya itu di paling belakang ya. Ada VILMT, ada VCapcode, ada VProf, ada VKDPOS. Nah, ini merupakan agregasi. Berarti dia harus memanggil atribut yang ada di kelas lain untuk menggunakannya. Kemudian yang terakhir di sini ada $OBJ penduduk titik V profesi, karena dia tidak perlu menggunakan kelas lain, jadi dia langsung aja di sini nama objeknya apa, kemudian di sini langsung atribut yang mau digunakan itu adalah atribut V profesi. Sehingga ketika dijalankan hasilnya seperti ini, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, profesinya pengusaha, kotanya Sungai Liat, kode posnya 3311. Oke, itu untuk agregasinya. Kita lanjut ke slide. Nah, berikutnya, ini merupakan pengembangan dari yang sebelumnya ya, dari yang jadwal_software.kt. Jadi, silakan kalian buat satu file Kotlin baru, beri dengan nama input jadwalsoftware.kt. Jadi, di sini, karena sudah saya bicarakan ya di minggu kemarin, jadi dalam satu project itu kita tidak boleh tidak boleh ada kelas yang sama. Jadi di sini kalian bisa lihat, ini sebenarnya sama, kalian boleh copy paste dari codingan jadwal_software.kt-nya. Jadi di sini untuk yang membedakannya itu adalah yang pertama, kelasnya kalau tadi sopir, namanya sopir, sekarang saya doublein namanya menjadi sopir. Shopee double R. Kemudian untuk mobil, kalau tadi mobil biasa aja, sekarang itu mobil double L. Untuk atribut konstruktornya itu tidak saya rubah apa-apa. Kemudian kalian harus menambahkan yang ini nih. Tambahkan ini ya, var. Nah ini dari var NMS, var KPS2, sama juga ini harus ditambahkan lagi. Kemudian sambung lagi terakhirnya di sini. Jadi silakan kalian copy yang bisa di-copy dan silakan ditambahkan mana yang harus ditambahkan. Baik, silakan diketik. Oke, ini saya sudah tidak usah menjelaskan lagi lah ya untuk kelas dan atributnya, soalnya sama seperti yang sebelumnya. Cuman bedanya itu di sini ada kelas sopir, kemudian dan juga ada kelas mobil. Jadi sopirnya double R, kemudian mobilnya itu double L. Oke, selanjutnya, nah di sini yang penambahan baru lagi adalah ini ya, var. Jadi kita buat variabel untuk menampung inputan dari si user itu sendiri. Jadi di sini NMS, UMS, NPL1, sampai dengan KPS2. Silakan kalian lihat ya tipe datanya apa, ada string dan ada integer, disesuaikan. Kemudian cetak yang pertama itu adalah data sopir. Jadi print input nama sopir. Ini langsung saja ya, dilanjutin ke sebelahnya tidak apa-apa. Kalau mau dilanjutin ke sebelahnya harus menggunakan titik koma. NMS sama dengan read line. Berarti nanti dia akan membaca inputan dari si usernya. Kalau dia menggunakan tipe data integer, jangan lupa ada titik to in-nya. Ketik, kemudian di sini kapasitas mobil 2-nya. Karena kapasitas menggunakan tipe data integer, jangan lupa untuk menggunakan titik to in. Di sini akan ada 2 buah mobil ya. Terlihat di sini ada NPL1, itu artinya nopol 1, NPL2 nopol 2, KPS1 kapasitas mobil 1, KPS2 kapasitas mobil 2. Setelah membuat variabel untuk menampung inputan dari user, nah selanjutnya sama juga
kita harus membuat ataupun melakukan proses instansiasi objek, membuat objek baru untuk memanggil kelas. Jadi di sini kita punya 3 objek. Yang pertama itu adalah OBJ sopir, kelasnya itu adalah sopir double R. Dan nah di sini karena sopir ini kan isinya adalah nama dan umur ya. Karena nama dan umurnya itu kita sudah mengambil ataupun akan mengambil inputan data yang dimasukkan oleh si user, berarti di sini kita masukkan variabel apa sih yang menampung inputan dari si user tadi? Oh, NMS sama UMS. Silakan masukkan variabel untuk menampung inputan dari user. Jadi sini ada NMS dan UMS. Kemudian berikutnya ada objek yang kedua, itu adalah OBJ mobil 1. OBJ mobil 1 itu akan memanggil kelas mobil, mobilnya double L. Kemudian untuk kita bisa lihat kelas mobil ini kan isinya itu adalah ada nopol, ada jenis, dan ada kapasitas. Nah, di sini kita lihat, oh di sini berarti untuk menampung inputan dari user itu kita menggunakan variabel NPL1, kemudian ada JNSM1, kemudian ada KPS1. Sama juga dengan OBJ mobil 2. Dia akan memanggil kelas dari si mobil. Kemudian karena di sini OBJ mobil 2 berarti NPL2, JNSM2, dan KPS2. Selanjutnya, setelah selesai membuat objek, langkah berikutnya adalah kita sama juga seperti yang tadi. Ini sama ya, tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Nah, itu dia tetap memanggil atributnya apa. Jadi di sini nama objeknya apa, kemudian nama atributnya apa. Nama objek titik nama atribut. Nama objek titik nama atribut, nama objek titik nama atribut, dan nama objek titik nama atribut. Oke, setelah kemudian kita coba kita jalankan ya programnya. Nah, ini yang muncul pertama itu adalah data sopir. Ini ya. Data sopir tuh, input nama sopir yang akan ditampung di NMS. Oke, saya input misalnya Budi. Oke, Budi, input umur sopir misalnya 37, plat mobilnya misalnya BN 1234 PA ya. Input jenis mobilnya sama aja ya yang tadi, misalnya kita coba sedan, kapasitas mobil pertama itu misalnya 4, plat mobil 2 BN 5678 PA, jenis mobil 2 misalnya minibus, kemudian kapasitas mobil 2 misalnya 7. Nah, jadi nanti dia akan mengambil inputan dari si user itu sendiri. Budi adalah seorang sopir berumur 37 tahun yang bertugas membawa mobil. Nopolnya apa, jenisnya apa, dan kapasitasnya berapa. Itu ya, kurang lebih mirip dengan yang jadwal underscore sopir.kt. Cuman bedanya, kalau di jadwal underscore sopir.kt ini, kita sudah tentukan namanya siapa, sedangkan di input jadwal sopir ini, kita menunggu inputan dari user. Jadi kita nggak tahu user itu mau memasukkan namanya siapa, umurnya berapa, plat mobilnya apa, jenisnya apa, dan kapasitasnya itu berapa. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah ini sama juga, silakan buat satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama input agregasi.kt. Sama kalau di agregasi tadi kita kasih nama alamat, nah nama kelasnya itu alamat, sini sama juga alamat tapi dengan double T, dan penduduk dengan double K. Ini sambungannya, jangan lupa ya, 1, 2, ada lagi sambungannya. Oke, tidak ya, sudah sampai di sini. Oke, silakan diketik. Oke, di sini sudah selesai untuk mengetikkan codingan input agregasi.kt-nya. Sama ya, saya tidak akan menjelaskan lagi karena sama seperti yang sebelumnya. Ini cuman kelasnya saja yang saya bedakan karena dalam satu project ini ya, dalam satu project saya kan namanya project Coba Kotlin. Itu tidak boleh ada nama kelas yang sama sehingga untuk apa ya, maksudnya memanipulasinya itu saya kasih triknya itu saya kasih nama yang beda. Kalau yang sebelumnya itu alamat aja, nah di sini saya kasih nama kelasnya alamat dengan double T. Sama ya, cuman bedanya di nama kelas alamat double T dan kelas penduduk double K. Untuk parameter, atribut, dan konstruktornya isinya masih sama.
Nah, yang bedanya di sini, sama seperti input jadwal sopir tadi, kita harus membuat variabel baru lagi. Variabel barunya itu untuk menampung inputan dari si user. Nah, di sini untuk menampung inputan dari user itu ada ID sampai dengan KP. Jadi ini ID, nama, profesi, alamat, kabupaten kota, provinsi, kemudian di sini kode pos KP. Nah, kemudian nanti ini yang pertama dilihat user, ketika dijalankan, dia akan meminta nick, input nick ID, kemudian input pekerjaan, itu atribut untuk menampungnya prof, kemudian input kode pos, variabel untuk menampungnya itu adalah KP. Di sini di datanya kita buat string semua. Kemudian setelah membuat variabel untuk menampung inputan dari si user, berikutnya kita akan membuat objek. Nah, di sini saya buat dua buah objek, yaitu OBJ alamat dan OBJ penduduk. OBJ alamat akan memanggil kelas alamat, double T, dan OBJ penduduk akan memanggil kelas penduduk, double K. Nah, di sini karena alamatnya itu isinya adalah, ini ya, kalian bisa lihat parameternya ada ALMT, tabcode sampai dengan prof, berarti kalian harus masukin variabel untuk usernya itu apa. Berarti ALMT, KB underscore KT, KP, dan prof. Kemudian OBJ penduduknya, penduduk, ID, NM, prof, dan OBJ alamat. Karena mengapa kita ngambil dari OBJ alamat? Karena di sini untuk OBJ alamat, nah di sini kalian bisa lihat ya, untuk alamat itu sendiri kita menggunakan kelas alamat sama seperti yang sebelumnya tadi, kurang lebih sama. Cuman bedanya di sini, kalau tadi itu sudah kita definisikan nilainya apa, namanya apa, kalau sekarang user yang menentukan nilainya apa dan namanya siapa gitu. Nah, di sini alamat itu ada kabupaten kota, kode pos dan provinsi, pilihan penduduk, ID, nama, profesi, dan OBJ alamat. Oke, nah di sini yang tercetak pertama itu adalah, langsung saya running saja ya, ini ya. Nah, di sini input data penduduk. Input nick misalnya 123456789. Kemudian namanya misalnya Budi lagi ya. Budi lagi. Input pekerjaannya misalnya swasta saja. Input alamatnya Jalan Apel. Kota kabupatennya misalnya Mentok. Provinsinya Bangka Belitung saja ya, bubble saja ya, sepanjang-panjang. Kode posnya misalnya 123456. Nah ini, jadi nanti yang tercetak itu adalah println data penduduk, nick itu diambil dari dolar, kemudian nama objeknya apa, kemudian nama variabelnya apa. Sedangkan untuk yang alamat, sama juga ya seperti yang sebelumnya, cara pemanggilannya, nama objeknya OBJ penduduk, kemudian karena OBJ di dalam OBJ penduduk ini ada atribut, ini ya, OBJ penduduk itu mewakili kelas penduduk, OBJ penduduk ada VALMTT, double T, kita tulis dulu VALMTT, kemudian kalian lihat VALMTT ini ngambilnya dari kelas alamat. Kita naik ke kelas alamat. Oh ini, kelas alamat ini ada banyak atribut. Kalian mau ngambil yang V alamat, V kabupaten kota, V KD pos, atau V prof. Oh, saya cuma mau ngambil V alamat. Tulis saja variabelnya berarti atau atributnya itu di sini berarti V ALMT. Kemudian misalnya untuk provinsi. Berarti di sini kan provinsi itu kan nih di dalam penduduk ya. Penduduk berarti OBJ penduduk. Kemudian kalian lihat OBJ penduduk berarti untuk memanggil kelas penduduk ya. Kelas penduduk. Nah, di sini ada VILMTT. Tulis dulu VILMTT-nya. VILMTT. Kemudian karena kita mau memanggil provinsi, kalian bisa lihat VILMTT diambil dari alamat, kita naik ke kelas alamat. Di dalam kelas alamat ini ada yang namanya V provinsi. Misalnya kita mau pakai provinsi, berarti kita pakai yang V prof. Nah, tuh. Ya. Jadi, ketika dijalankan, ketika user sudah menginputkan nilai dari nick sampai dengan kode posnya, sehingga nanti ketika
tampilnya itu sama persis dengan inputan dari usernya. Sama ya, sama saja untuk jadwal sopir, kemudian input jadwal sopir, agregasi, dan input agregasi sama saja. Cuman bedanya di sini kita menggunakan data yang diinput oleh user. Perbedaannya cuma di sini ya, kita buat variabel untuk menampung inputan dari user, kemudian buat perintahnya apa untuk menampung inputan dari user, kemudian definisikan objek yang kita buat dengan variabel untuk menampung inputan dari user, baru kita panggil. Nah, ini kalau saya tidak salah ini sama ya, antara yang bawahnya ini sama, untuk pemanggilan objeknya itu sama. Sini kalian bisa lihat ada input input agregasi. Ini ya yang saya blok ini ya, println data penduduk itu kurang lebih sama loh. Nah, ini sama ya. Cara pemanggilannya itu sama. OBJ penduduk titik finik, OBJ penduduk titik finik. OBJ penduduk titik VALMTT dan VPROF. OBJ penduduk titik VALMTT dan VPROF. Sama saja. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Ya, kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk dikerjakan di rumah ya, apa yang sudah saya jelaskan, supaya kalian lebih memahami lagi mengenai asosiasi dan agregasi, karena ini juga nanti akan digunakan nanti ketika kita UAS. Jadi silakan dipraktekkan, jangan cuma dilihat saja ya, disimak, dipraktekkan supaya tahu bagaimana sih sebenarnya cara membuat kelas, cara memanggil kelas, cara menggunakan asosiasi dan agregasi itu sendiri. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama saya menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.